Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Waraghba fid dunya, sementara rakus ambisi terhadap dunia, tukathirul ham, bikin banyak sumpah, wal hazan, dan bikin banyak kesedihan. Bikin sedih badan kita, bikin sedih hati kita, bikin sumpek dan bikin akhirnya jadi berpenyakit ya badan kita ini. Ar-raghbah fid dunya. Wal batalah, sementara batalah, kalau di situ diartiin apa batalah? Nganggur ya, bener. Cuman bahasa yang enak apa ya? Tugasil galba, lalai dari Allah. Maksudnya ya gak kepengen dunia juga, gak kepengen akhirat juga gitu. Kayak gabut. Anak zaman sekarang bahasanya gabut ya. Gabut itu apa sih sebenarnya? Gak ada kerjaan gitu kan. Itu kayak ada singkatan gak butuh gitu kali ya, dari itu ya. Gak ngapa-ngapain gitu, pengangguran aja gitu, gak jelas. Wal batalah tuh terlena, nganggur gitu kan, tidur mulu gitu, luntang lantung. Ada orang luntang lantung gitu kan, dibilang luntang lantung, dibilang lantung luntang. Tugasul galba, bikin keras hati, bikin keras hati. Nganggur itu penyakit bahaya, memang bahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad, naja awal hadhihi al-ummah bizuhdi wal yaqin. Awal umat ini terselamatkan dengan zuhud wal yakin, dan dengan keyakinan yang kuat. Wa sayahlik akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan hancur akhirnya umat ini, akan hancur disebabkan hirs, ambisi terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Wa ma warada minal ayati wal akhbar wal athar fi dammi dunya wa dammil muhibbina laha wal raghibina fiha wa dammil hirsi 'alaiha kharijun anil hasr. Dan apa yang warid, apa yang datang dari ayat, hadis, athar itu yang disampaikan oleh Nabi maupun para ulama, fi dammi dunya, dalam celaknya dunia, maksudnya mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya orang-orang yang mencintai dunia, betapa buruknya orang yang ambisi terhadap dunia, dan mil hirs 'alaiha, betapa buruknya orang yang rakus terhadap dunia. Banyak sekali kharijun anil hasr, enggak bisa kehitung. Ayat, hadis maupun ucapan para ulama mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya para pecinta dunia dan lain sebagainya, ini banyak banget hadisnya, keterangannya enggak kehitung. Watasani fil ulama, dan karangan-karangan para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah pada mereka, minas salaf wal khalaf, baik dari ulama zaman dulu maupun ulama-ulama belakangan, masyhuna bidzalik, penuh sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak Imam Ghazali gitu kan, nulis dalam kitabnya baik Ihya Ulumuddin ataupun
Kitab yang terakhirnya beliau itu namanya Minhajul Abidin dan lain sebagainya, itu banyak banget mengenai hal-hal yang seperti ini gitu. Betapa pentingnya kita untuk zuhud terhadap urusan dunia. Tsumma inad dunya ibaratun wallahu a'lam bisawab. Sampai situ ya. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan az-zahada fid dunya tuyayyihul qalba wal badan. Zuhud dunia nih. Apa tuh zuhud? Zuhud itu teman-teman tidak mengharapkan kesenangan dunia dari Allah sekalipun ya, enggak minta gitu, enggak seneng gitu sama kesenangan dunia dari Allah. Itu namanya zuhud akhirat. Dan juga teman-teman, zuhud ama manusia itu tidak menginginkan apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki orang enggak kepengen, gitu kan? Itu namanya zuhud fima fi aidin nas. Ini disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, zuhudlah kamu dari dunia. Zuhud tuh enggak seneng, enggak ambisi, enggak fokus kepada kesenangan dunia maupun pencapaian dunia. Hati-hati, tipis teman-teman bedanya, gitu kan? Pencapaian dunia, saudara sekalian, kayak gini loh, banyak followers, majelisnya jadi rame, itu tipis tuh antara kamu kepengen akhirat sama kamu kepengen dunia. Buat siapanya? Bukan buat yang hadir. Saya rasa kalau yang hadir mudah-mudahan baik gitu kan. Tipisnya itu buat pelaku dakwah, baik yang rumahnya buka buat majelis atau dia buka majelis, atau yang ngajarnya nih gitu. Karena kalau tujuannya senengnya itu adalah urusan dunia, tuh tipis banget setan nantinya tuh bisa masuk dari arah situ. Dari arah situ masuknya. Izhad fid dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tipisnya nih yang saya sebut tadi itu ya, kayak keinginan kamu tuh dunia apa akhirat, keinginan kamu tuh pujian manusia atau pujian Allah. Itu sampai-sampai banyak dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kemasyhuran dunia karena khawatir sama hatinya. Banyak saudaraku sekalian. Sampai ada di antara para wali itu yang sampai berpura-pura nyuri, sampai dikejar orang gitu kan. Kenapa dikejar orang? Karena yang dia curi adalah bajunya seorang perempuan yang lagi mandi. Ada orang lagi mandi, wali loh yang ngerjain. Untung belum zaman viral internet ya. Ini kalau zaman viral internet kayak apaan tuh orang ngejat dia tuh kan, udah nganggepnya udah hancur banget dah gitu. Tapi memang itu yang dicari sama beliau. Yang dicari sama beliau adalah menghindar dari kepopuleran, menghindar dari apa yang orang-orang cari dari kemuliaan dunia, karena khawatir hatinya terselip rasa keinginan untuk dianggap mulia di dunia menghancurkan kemuliaannya di akhirat. Serem bener buat orang-orang kayak saya yang sama Allah dikasih pegang mic di depan, ya kan? Teman-teman saya sekalian, nggak gampang. Makanya kalau ada yang bisa kamu lakukan untuk saya, doain biar bisa ikhlas, doain biar bisa benar gitu, jaga hati, doain biar disayang Allah gitu. Kesian nih, begitu udah masuk nih setan, teman-teman saya sekalian, setan tuh ya datang ke pedagang beda, datang ke orang awam beda, datang ke ulama beda lagi. Waduh, yang datang ke ulama nih setannya juga ulama.
Setannya juga kelas profesional, gitu kan? Jadi nggak ecek-ecek gitu loh. Setannya juga setan-setan berkelas, teman-teman saya sekalian. Nah itu kan yang belum tentu selamat gitu, belum tentu selamat. Masya Allah, Masya Allah. Ada tuh zamannya Imam, siapa ya? Ada Imam Ghazali cerita dalam Ihya-nya. Kita suka ketawa-ketawa tuh dengerin cerita Imam, maksudnya kau baca ceritanya Imam Ghazali yang begitu-begituan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya tuh, ada orang atau di Minhaj ya, wallahu a'lam, pokoknya salah satu kitab Imam Ghazali lah. Imam Ghazali cerita, ada orang dia itu ulama, teman-teman. Cuman ulamanya itu masih suka yang ya gitulah, masih ada kesenangan-kesenangan dunianya. Senang sama popularitas, senang sama dimuliain orang, senang sama ini sama itu sama ini sama itu. Ada satu ulama khomul, ulama yang lain nih, ulama yang nggak seneng namanya terkenal, nggak seneng, dia nggak seneng sama urusan begituan, urusannya antara dia sama Allah, tapi ilmunya luar biasa. Ulama yang kedua nih, yang kedua. Ini ulama yang pertama nih, saya nggak inget namanya gitu ya. Dua-duanya nih saya nggak inget namanya. Nah ulama yang pertama nih, dia lagi khutbah Jumat, teman-teman saya sekalian. Dia ngomong sesuatu yang dinisbatkan kepada ulama yang kedua yang nggak senang keterkenalan apa ini, teman-teman. Dia ngomong bahwa saya pernah dengar kayak, kan ada orang-orang itu ya, ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya nih ya. Ada orang-orang yang kalau cerita sama orang lain, bahkan di mix sekalipun, senang menunjukkan kedekatannya sama ulama yang lain atau sama orang-orang yang berilmu, guru-guru apa segala macam gitu kan ya. Yang tujuannya adalah biar orang tahu nih, gua deket sama si ini, gua deket sama si itu. Paham maksud saya? Mudah-mudahan Allah selamatkan hati saya, mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Sehingga sekalian, dia bilang tentang ulama B nih. Dia bilang, saya pernah dengar Syekh ini mengatakan gitu kan. Syekh itunya hadir di majelis tersebut, ya. Dan yang diomongin sama Syekh A ini tentang Syekh B, itu nggak pernah diomongin sama Syekh B-nya. Paham? Jadi ulama A ini bohong tentang ulama B. Bohongnya di khutbah Jumat, cuman untuk menunjukkan betapa dekatnya dia sama ulama B tersebut itu. Dia ngomong kayak begitu, sehingga sekalian, tahu apa yang dikerjain sama ulama B? Ulama B ini, kenapa nih anak? Beliau berdiri nyabut bulu ketiak di tengah orang banyak. Beliau berdiri nih, beliau berdiri kemudian nyabut bulu ketiak. Heh, Syekh, kurang ajar kamu. Ini waktunya khutbah. Saya nggak pasti itu khutbah Jumat atau khutbah yang lain ya. Ala kulli hal, Syekh, ngapain kamu di waktunya khutbah, kamu malah cabut bulu ketiak? Duduk Syekh, nggak punya adab. Kata Syekh B ini, kamu yang nggak punya adab, nak. Kamu yang nggak punya adab, Pak. Kenapa kamu mengingatkan saya untuk sesuatu hal yang sunnah? Nyabut bulu ketiak, asalnya mah hari Jumat ya. Nyabut bulu ketiak hari Jumat itu hukumnya sunnah. Ala sunnah. Walimada astahi, dia bilang, kenapa saya mesti malu? Kamu gak punya malu apa depan orang-orang kamu nyabut bulu ketiak? Bulu ketiak itu kan buat laki-laki sama laki-laki nggak aurat. Sesama perempuan aja nggak aurat. Bulu ketiak ya, maaf ya. Teman-teman sekalian, beliau bilang, walimada astahi, kenapa saya mesti malu? Ana ala haq wa anta alal batil. Saya mengerjakan barang hak, kamu mengerjakan barang batil. Dia bilang, saya mengerjakan barang hak, nyabut bulu ketiak sunnah hari Jumat. Dia bilang, kamu ala batil, karena kamu menceritakan tentang saya sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Saya Syekh Fulan, sebutin nama dia namanya. Ya Allah, merah padam mukanya. Seram teman-teman, seram. Ya gitulah. Kadang-kadang tuh sampai tipis banget
Keinginan dakwah atau keinginan pamer? Tipis, tipis. Setannya tuh ngebisikin sampai kayak suara semut. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ar-riya yadhubbu ala ummati kadhabibin naml." Riya itu bersuara di hati umat saya kayak suaranya semut, nyaris enggak kedengeran. Enggak kedengeran suaranya. Antara kamu seneng agama Allah jadi tinggi atau kamu seneng nama kamu jadi tinggi. Tipis, tipis, segaris, bahkan lebih tipis daripada kulit bawang, teman-teman. Oke, mesti terus minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan bagi kita sekalian insyaallah. Sebab yang namanya pencapaian akhirat, teman-teman. Dan pencapaian akhirat kita nggak pernah tahu. Pencapaian akhirat tuh kita nggak pernah tahu. Taunya kapan? Ntar di akhirat. Namanya juga pencapaian akhirat. Taunya entar di akhirat. Saat kamu berhasil menghadap Nabi Muhammad, saat namamu menjadi seseorang yang dikenal oleh Nabi Muhammad, kalau mau bangga tar di sana. Kalau mau bangga ntar di sana. Saat kamu bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat, saat kamu bisa selamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, saat kamu bisa digiring di belakang bagindamu Nabi besar Muhammad, mau membusungkan dada saat itulah silahkan. Mau ngerasa diri sesiapa saat itulah silahkan. Mau menganggap diri berhasil mencapai kemuliaan saat itulah silahkan. Mau menganggap diri mencapai pencapaian dalam dakwah saat itulah silahkan. Silahkan. Mau menganggap diri soleha saat itulah silahkan. Jika sampai namamu dipanggil oleh Nabi Muhammad, jika sampai kamu diperkenankan bersalaman dengan Nabi Muhammad, jika sampai Nabi Muhammad berkata raditu biki, aku ridho kepadamu, saat itulah silakan melayang-layang, teman-teman. Sebelum itu terjadi, kamu masih antara-antara. Kamu masih ada di tepi jurang. Selagi itu belum terjadi, kamu masih ada di persimpangan jalan antara dinaikkan kepada Allah atau dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Makanya selalu minta sama Allah, ya Allah karuniakan keikhlasan agar ngerti melakukan sesuatu hanya untukmu ya Allah. Karuniakan keikhlasan, mengajar karenamu, belajar karenamu, buka majelis karenamu, hadir majelis karenamu, nyumbang majelis karenamu. Karuniakan keikhlasan ya Allah. Salat karenamu, sedekah karenamu, bantu orang karenamu. Begitu enggak lillah, dilepeh sama Allah, teman-teman, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Mau ribuan jamaah, mau kayak gimana yang terjadi juga, kalau dilepeh sama Allah jadi apa? Ditolak sama Allah, mau apa kamu? Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan. Az-zahada fid dunya, zuhud
di dunia. Zuhud dunia, ngarepnya cuma Allah semata. Izhad fid dunia yuhibbukallah. Kalau Allah lihat hatimu nggak punya ketertarikan sama dunia, Allah cinta padamu. Gitu kata Nabi Muhammad. Nah, hati kamu masih ngarep dunia nggak nih? Hati kamu masih ngarep harta, pandangan orang, jabatan, kemuliaan di mata manusia? Kamu masih fokus ke sana apa enggak gitu? Hati kamu masih fokus ke sana, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah pun juga belum fokus mengaruniakan rahmatnya kepadamu. Sebab aturannya jelas, kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimana mungkin Allah akan menempati hatimu jika hatimu masih penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, kamu kalau mau taruhin di kamarmu itu lemari baru, tempat tidur baru, kamu mesti keluarin yang lama. Kalau kamarmu itu masih banyak banget barang-barang lain, yang nggak mungkin yang baru bisa masuk ke dalam kamarmu. Kan begitu? Hati kamu juga gitu. Hati kamu juga gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin Allah akan berkenan bertahta di hatimu jika hatimu selama ini masih penuh sesak dengan selainnya? Penuh sesak dengan selainnya, penuh sesak dengan anggapan orang, penuh sesak dengan cinta manusia. Yang kamu pikirin gimana biar suami tetap cinta padamu. Kamu luar biasa. Siapa yang lagi di WhatsAppin sama suami, siapa yang lagi diteleponin sama suami, sekarang suami lagi di mana, sama siapakah, jangan-jangan dia sedang berada dalam pelukan perempuan yang lain. Waduh, bagaimana kamu berharap Allah bertahta dalam hatimu jika hatimu penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, keluarkan nya yang kecil-kecil agar nya yang besar berkenan bertahta di hatimu. Keluarin yang lain-lain. Keluarin perkara harta, perkara cinta manusia, pujian orang, semuanya keluarin. Jangan selalu nanya apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kerjakan. Selalu bertanya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau saya kerjain. Terus gitu. Hidup belajar terus insya Allah. Izhad fid dunya, kata Allah. Kalau Allah lihat hati kamu kosong dari mencintai dunia, Allah akan bertahta di dalamnya. Allah akan cinta kepadamu, teman-teman. Yuhibbukallah, kamu akan dicinta sama Allah kalau begitu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu pengen dicintai sama orang, cintai disenengin sama manusia, seenggaknya gitu, punya teman-teman baik, punya kawan-kawan baik gitu. Orang nggak jauh dari kamu, itu juga nggak apa-apa, bagus. Caranya, katanya Nabi Muhammad, izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki sama orang. Jangan selamitan, jangan kepengen apa yang dipunya sama orang. Orang gak seneng loh kalau kita tuh kayak yang, ih bagus, mau dong. Gak seneng, teman-teman. Ustazah kerudungannya cakep-cakep, Ustazah boleh gak buat saya? Misalnya gitu. Saya ngomong sama Ustazah Khadijah, tuh ya. Gak bagus, teman-teman, gak bagus. Dan itu kamu gak akan disenengin sama orang kalau caramu kayak gitu tuh. Minta aja gak disenengin sama orang, apalagi ngambil. Kan ya, udah pasti tuh orang gak seneng. Orang itu, teman-teman, punya banyak sekalipun gitu kan, kalau diminta tuh, kecuali para wali-walinya Allah, kecuali para orang-orang lain itu mah tingkatannya, ya kan. Tapi kalau diminta tuh gak seneng itu juga gitu.
Walaupun mintanya nggak yang dengan bahasa-bahasa yang ini gitu, terus terang, tapi kayak bahasa sindiran gitu kan. Kerudungannya banyak boleh kali ustazah, yang ini cakep nih, gitu kan? Enggak boleh, nggak baik kayak begitu. Kamu menurunkan kemuliaanmu teman-teman. Yang kata Nabi Muhammad tuh, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti setiap kali kamu meminta kepada orang lain. Izhad fima fi aidin nas. Apalagi kalau sampai kamu hati kamu nggak pernah tertarik sama apa yang dipunya sama orang. Oh, dicinta sama Allah. Saya ceritain tuh di buku Bidadari Bumi 2 tentang seorang perempuan yang diceritain sama Hubabah Nur. Sekalian saya muliakan, saya lagi ngobrol sama Hubabah cerita tentang orang ini. Tuh bahwa ada tuh 5 orang tuh. Emang bener nih hadisnya Nabi yang ini bener banget. Ra'aituhu bi'aini kata beliau. Saya lihat dengan mata saya. Dia bilang ada 1 orang alimah. Itu beliau, si perempuan ini, saya bolak-balik ngelihat di undangan, di kondangan, tuh ya, di pesta-pesta gitu, perkawinan kayak gitulah, kondangan-kondangan, bajunya itu terus. Saya tahu kalau dia ini miskin karena bajunya itu terus, gitu kan? Orang di Tarim itu kalau keluar semuanya pakai baju hitam. Nah, kalau baju hitam kan susah nandainnya kan yang sama semua, betul apa enggak? Sehingga sekalian saya muliakan, makanya saya suka heran gitu, Ustazah Halimah ini fashionable, apa namanya? Bener nggak ngomongnya? Lagi mana? Apa tadi? Gimana ngomongnya? Nah itu dah, tanya itu dah. Lah orang saya tiap hari pakai hitam. Begitu ya. Sehingga sekalian, nah ini kan kalau keluar mah agak susah ditandain karena kan semuanya hitam gitu. Tapi kan kalau pas kondangan tuh, orang sana itu kalau kondangan dalam ruangan semuanya perempuan, mereka dandan. Mereka pakai baju gitu kan. Pakai baju yang berwarna-warni, ya. Pakai baju warna-warni, nggak ada yang pakai baju hitam tuh. Nggak ada yang pakai baju hitam. Saya waktu dulunya nggak tahu gitu kan, saya pakai baju hitam aja gitu masuk. Buka. Waduh gimana nih mau buka ya, habisannya terus udah ngerti gitu lama-lama. Jadi teman-teman, kata Hubabah, orang ini kalau kondangan baju itu mulu. Akhirnya saya punya niat, kalau nanti saya keluarin baju, saya panggil tuh orang, saya cari tahu dan dia nih rumahnya ini apa, keluarganya siapa gitu, saya paham, saya tahu tempatnya karena Tarim tuh kecil, kota kecil, jadi semua orang saling kenal sama lain. Akhirnya dia bilang, kata Hubabah, waktu saya datang baju-baju yang baru-baru, ada orang ngasih ini apa segala macam, yang lama-lama saya keluarin. Hubabah tuh begitu teman-teman, ngajarin kepada kita jangan sampai yang aduh penuh banget, kamu masuknya iya keluarnya kagak gitu kan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Akhirnya mau Hubabah baju-baju yang lama-lama tuh dikeluarin, bagus-bagus tentu aja ya, dan semua orang juga seneng dapat bajunya Hubabah gitu kan. Jangan terus minta, jadi kepikir nih berangkat ke Tarim meminta baju mau Hubabah. Tentu berkah kan ya, tentu berkah, tapi ya sekali lagi jangan minta. Subhanallah teman-teman, kalau nggak minta tuh, kalau mintanya mama ntar kasih. Dia kepikir ya, mau minta sama Allah, nggak usah yang gitu-gitu juga, mau minta sama Allah tuh pahala aja, udah pasti enak. Teman-teman sih sekalian, akhirnya Hubabah itu ngeluarin baju-baju beliau, ada setumpuk lah gitu. Beliau panggil tuh orang perempuan itu, panggil sama Hubabah. Dia seneng banget dan memang miskin banget teman-teman. Bajunya cuma itu aja, buat kondangan itu, buat keluar itu, buat sholat itu gitu. Dia cuma segitu itu bajunya gitu. Baju sholat kayak mau kena gitu, ya. 2 kalau 1 dicuci kan ada gantinya.
gitu. Terus baju keluar dia gitu, baju hitam satu, terus baju hari-harinya dia kayak daster gitu buat di rumah, 2 potong 2 biji gitu, tuh satunya lagi baju buat kondangan. Udah gitu aja, simple hidupnya. Sehingga sekalian dipanggil tuh perempuan sama Hubabah. Kata Hubabah, saya habis ngeluarin baju-baju nih, silahkan kamu pilih yang mana yang kamu mau, sisanya tolong bagiin, kamu yang bagiin gitu, sama siapa yang kamu mau deh gitu. Di depan Hubabah nih, majlis nih, dia bilang, oh gitu Hubabah, Masya Allah Hubabah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Hubabah, mudah-mudahan doain panjang lebar gitu. Saya pikir orang, alhamdulillah ya, saya memberi kepada orang yang tepat nih gitu. Orangnya seseneng itu gitu dikasih baju. Makasih Hubabah, makasih. Mudah-mudahan Allah tambahin Hubabah, mudah-mudahan itu apanya. Habis itu dia masih, wah ini cocok nih buat ponakan saya nih. Kata, wah ini cocok nih buat teman saya sih itu. Kata lagi, wah cocok nih buat adik saya nih. Ini cocok nih buat tangga saya. Ini cocok. Sampai habis semuanya, nggak ada satupun yang buat dia. Kata Hubabah, begitu semuanya buat orang lain tanpa ada satupun yang buat orang tersebut, ya Allah, 5 saat itulah saya jatuh cinta padanya. Bener banget yang Nabi Muhammad bilang, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ketika kamu tidak tertarik sama apa yang dipunya sama manusia lain, sama orang lain, justru manusia akan cinta padamu. Manusia ini memang unik. Allah tuh seneng kalau ada orang seneng sama apa yang dimiliki sama Allah, Allah seneng. Allah tuh diminta seneng. Allah itu kalau ada orang tertarik sama apa yang ada pada Allah, surga, gitu kan? Itu kan yang Allah janji-janjikan kan? Allah tuh kalau melihat orang tertarik ke surga, tertarik sama hisab yang mudah, tertarik ke perjumpaan dengan Allah, Allah malah seneng teman-teman. Manusia ini justru balik. Manusia tuh kalau ada orang tertarik sama apa yang dia punya, malah nggak demen. Terutama perempuan, kalau ada orang tertarik sama suaminya, dia nggak demen banget tuh. Ya iya kan, mang saya kan lagi bilang, Allah kan nggak gitu. Allah punya kekasih namanya Muhammad. Kalau ada orang tertarik sama Nabi Muhammad, Allah seneng banget, Allah cinta banget, ya kan? Tapi kita kan nggak gitu. Kita punya tas, kalau ada orang tertarik sama tas kita, boleh dong, nggak demen kita, betul? Kita lagi makan nih, terus ada yang kayaknya enak tuh yang di piring, boleh nggak perkedelnya buat saya aja? Gedek apa seneng? Gedek teman-teman, nggak senang, kesel kita. Gitu, emang manusia tuh kayak gitu. Sama apa yang dia punya, orang lain tertarik, dia nggak senang, dia nggak senang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, katanya Hubabah, begitu dia tidak tertarik sama apa yang saya punya, bahkan sama sesuatu yang udah saya bagiin, udah saya kasih sama dia, dia nggak tertarik terhadap dunia, saya jatuh cinta sama dia. Masya Allah. Saya langsung masuk lagi ke kamar, saya ambil baju yang saya sayangi, yang saya sukai, saya lipat bagus-bagus, saya kasihin sama dia. Saya bilang, yang ini untuk kamu, saya minta tolong sama kamu, pakailah baju ini buat kamu, saya nyari berkah dari kamu, saya pengen dapat berkah kamu, tolong pakailah baju saya ini untuk kamu. Hubabahnya sampai tolong-tolong sama dia. Masya Allah. Tuh saudariku sekalian, orang tuh sak mulia kayak gitu tuh. Jadi yang memuliakanmu tuh bukan harta, sebagaimana yang sering saya sampaikan padamu. Kemuliaanmu tidak ada pada harta, kemuliaanmu tidak ada pada tahta, jabatan, kemuliaanmu tidak ada pada rupa, kecantikan, enggak gitu ya. Kemuliaanmu tidak ada bahkan pada ilmu, kemuliaanmu tidak ada pada ibadahmu juga enggak. Teman-teman saya sekalian, ibadah mah kita kerjain aja.
Tapi bukan berarti kamu udah ibadah terus kamu jadi mulia, nggak gitu juga. Kemuliaanmu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya nyari mulia, deketi Allah. Deketi Allah. Mudah-mudahan kita tidak dihalangkan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud, teman-teman. Suatu hal yang perlu banget buat kita minta. Ya. Katanya Imam Ghazali, kalau buat zuhud kayak zuhudnya orang-orang dulu, kayak zuhudnya para sahabat, oh kamu nggak sanggup tuh. Kamu nggak sanggup. Menjadikan semuanya buat Allah, kayak yang saya ceritain kemarin tentang Syaiban Ar-Ra'i. Semua kambing milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimauin sama Allah, kita kasihin. Begitu kan? Kita nggak benar-benar punya, katanya Syaiban. Ini kalau mau zuhud-zuhud kayak orang-orang dulu, itu rada berat, teman-teman. Akan tapi kata Imam Ghazali, buat kalian ada dua aja dah zuhudnya. Gimana tuh Imam? Zuhud buat kalian dua aja. Yang nggak punya jangan tertarik, yang nggak punya jangan minta, jangan tertarik, jangan nggak ada urusan, gitu ya. Sama yang barang yang kita nggak punya, sama perkara yang kita nggak punya, kamu nggak usah minta, kamu nggak usah tertarik. Yang ada jangan dinikmati sendirian. Dunia yang kamu punya jangan dinikmati sendirian, bagi kepada yang lain. Yang kamu nggak punya nggak usah minta, bahkan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kamu nggak punya nggak usah tertarik gitu. Ustazah, jadi kita minta sama Allah pun juga nggak usah Ustazah. Ya kalau kamu nggak sanggup minta sama Allah aja lah, begitu kan? Minta sama Allah. Jangan sampai minta sama orang. Jangan minta sama suami. Teman-teman saya kesuka, Ustazah serius nih nggak minta sama suami? Ih, saran saya begitu. Kalau kamu mau ikut saya, saran saya begitu. Saya alhamdulillah sampai sekarang kayaknya hampir nggak pernah minta sama suami. Alhamdulillah. Ya Ustazah kan udah duitnya banyak. Ya sekarang duit saya banyak, teman-teman. Sekarang duit saya banyak. Ini saya ceritain ya, sekedar tahaddusan bin ni'mah. Sekedar tahaddusan bin ni'mah. Saya itu pulang dari Tarim, teman-teman, nggak kenal duit. Saya itu kenal dari Tarim, itu bolak-balik pergi-pergi kemana-mana kagak bawa duit. Masya Allah. Sampai suami sih ketawain saya dulu. Pernah gitu satu waktu saya pergi majelis. Teman-teman pasti nggak tahu tuh, zaman saya belum terkenal. Tahun 2003, tahun 2002 gitu kan. Saya pernah ada majelis maulid. Banyak dulu majelis maulid yang saya hadir nggak diminta bicara, banyak. Saya berulang kali hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara. Ya hadir aja nggak apa-apa. Kenapa emang? Kita ngarep berkah, teman-teman. Ustazah kalau sekarang hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara, hadir apa enggak? Ya hadir lah. Beberapa tahun yang lalu juga saya hadir di Kuitang nggak diminta bicara, nggak apa-apa. Kenapa emang? Kenapa emang? Lah kenapa kamu yang repot? Kenapa tuh? Repot kamu? Kalau saya nggak diminta bicara, kamu repot? Nggak apa-apa, teman-teman. Emang kenapa? Kita dapat berkah dari hadir. Kita dapat ilmu dari yang menyampaikan, kan begitu? Kalau kita diminta bicara, ya bicara. Kita diminta nggak bicara, ya nggak usah pengen bicara. Biasa aja. Diminta diam, kita diam. Diminta bicara, kita bicara. Kan begitu. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan, ala kulli hal, gitu ya. Enggak, saya cuma mau bilang aja, maksudnya bahwa yang sekarang kamu kenal itu dulunya juga nggak dikenal, kan begitu ya.
Sekarang Habib Umar bin Hafid misalnya gitu, siapa orang nggak kenal sama Habib Umar bin Hafid, ya kan? Apakah pernah ada masanya Habib Umar nggak dikenal? Banyak, panjang masanya Habib Umar cuma nggak dikenal, gitu. Jadi biasa-biasa aja. Yang masalah itu adalah rasa hati kita. Ini memang nih kelas-kelasnya ulama yang nggak kenal istilah star syndrome. Mudah-mudahan Allah karuniakan teman-teman. Untuk orang-orang semacam saya ini mudah-mudahan Allah karuniakan, jangan sampai tuh kena penyakit yang namanya star syndrome ya. Kayak tahu kan maksud saya? Ini sekali lagi tahadutsan bin ni'mah ya. Meskipun tuh waktu saya sebut star syndrome tuh ada juga tuh nenek-nenek di sini gak ngerti. Tapi dia mau nanya bingung kan? Gak usah dipikirin melulun, gak usah. Iya. Sehingga sekalian, jadi tuh karena saya belum tahu tempat-tempat di Jakarta, itu dulu awal kali saya datang ke sini pulang dari Hadramaut itu ada banyak majelis yang dianterinya sama suami saya. Suami saya nganterin tuh. Begitu ya. Jadi kalau ada orang, Ustazah ini kemana-mana nggak pernah dianterin sama suami, saya akan jawab, udah pernah. Udah pernah, tenang. Nggak usah kamu sok-sokan bikin iri saya, jemput sama suami gitu kan. Sampai di saat nggak dijemput sama suami sekalipun, turun dari Gojek salim. Gara-gara kebiasaan dianterin sama suami. Akhirnya pernah ada waktunya saya itu dianterin sama suami. Habisnya itu pas pulang-pulang saya telepon sama dia gitu, saya bilang, jemput saya bisa nggak? Dia bilang, waduh saya susah nih Halimah, saya jauh dari situ. Kamu tadi nggak bilang kalau disuruh jemput juga, saya pikir nganterin aja. Nah saya pulang sama siapa nih? Dia bilang, ya udah ajak siapa kek buat pulang ke rumah kamu. Naik apa? Panggil taksi aja kalau gitu. Duitnya dari mana? Dia bilang, kamu nggak punya duit? Nggak punya? Astagfirullah. Dia bilang, saya kawin sama siapa ini? Gak ngerti duit. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian, jadi cerita aja gitu. Nggak punya duit nggak bikin saya jadi hina, bukan? Nggak kenal duit, nggak ngerti duit zaman itu nggak bikin saya hina. Sehingga sekalian, sekarang saya punya duit nggak bikin saya jadi tambah mulia, enggak, cuman jadi lebih gampang aja kalau nyari taksi. Kalau nggak ada yang nganterin, meskipun juga nggak perlu naik taksi ya sekarang, alhamdulillah. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi itu kayak begitu gitu kan, urusan dunia nih nggak bikin kita jadi tambah mulia, nggak bikin kita jadi tambah hina. Kemarin tuh berapa lama yang lalu, Habib Umar ada cerita teman-teman, ada cerita gini nih, kata Habib Umar, marat alayya iyam, Habib Umar, pernah berlalu beberapa hari, bahkan beberapa bulan dari masa kehidupan saya, ma fi jaybi illa 3,000 riyal. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa di kantong saya selain 3.000 riyal. 3.000 riyal sama dengan 15.000 duit kita. Main di rara, saya nggak punya selain daripada itu, kata Umar. Cuma 15.000 perak. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kata Habib Umar bin Hafid, apakah berkurang kemuliaan seseorang karena nggak punya duit? Apakah berkurang nilai saya gara-gara cuman punya 15.000 itu? Nggak berkurang. Dunia teman-teman tidak memuliakan seseorang. Habib Umar, saya saksinya. Hubabah Nur, Habib Umar, yang ada seberapa dikeluarin, dia udah dikeluarin gitu.
ada tamu-tamu berapa puluh orang, berapa ratus orang gitu kan. Yang ada pokoknya keluarin. Itu nggak ada hitung-hitungan sama urusan duit. Hubabah Nur itu teman-teman saya sekalian, karim banget, dermawan banget. Beliau itu bahkan kan tinggal di kota Tarim, orangnya miskin-miskin. Banyak di antara mereka tuh yang kayak melahirkan gitu kan, terus nikah apa segala macam, itu pada nggak punya duit. Mereka itu di kota Tarim kalau nggak punya duit, datangnya ke Hubabah Nur. Hubabah Nur kasih kepada mereka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai Hubabah Nur nih ceritain, bukan Hubabah tentu saja ya, cerita orang yang khidmah di rumahnya Hubabah itu teman-teman saya sekalian, sampai punya stok di dapur beliau, atinya kambing, atinya unta gitu ya, itu beliau stokin di freezernya beliau. Buat siapa? Buat perempuan Tarim yang melahirkan nggak punya duit biar bisa makan yang bergizi. Pikirin sama Hubabah ya. Hubabah setiap kali ini gitu, ada uang ntar beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, yang dipikirin orang. Subhanallah, subhanallah. Itu orang mulia, emang mulia teman-teman. Orang mulia itu emang orang mulia. Tuh Hubabah Nur, orang mulia. Kita doain panjang umur, sehat badannya, karena kita ini masih belum sanggup ditinggalin sama beliau. Saya terutamanya nggak sanggup, saya bayangin Hubabah nggak ada gitu, bayangin Habib Umar nggak ada gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau insya Allah. La ilaha illallah. Tuh, yang ada dibagi, yang nggak ada nggak usah dicari, ya kan? Yang nggak ada nggak usah dicari, nggak usah tertarik, nggak usah minta bahkan sama suami. Saran saya gitu, nggak usah minta sama suami, jangan sandarkan rezekimu sama suamimu, jangan. Makanya kalau doa urusan rezeki itu teman-teman, nggak usah gini loh, ya Allah banyakin rezekinya suamiku ya Allah gitu, biar bisa ngasih aku gitu. Jangan teman-teman, doa aja, ya Allah karuniakan rizki kepadaku atau kepada kami deh gitu. Nggak usah kamu sandarkan rezeki kamu tuh sama suami, walaupun yang kerja suami, karena itu namanya ngatur rezekinya yang dari Allah tuh kayak harus lewat suami gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Dia kan selama ini kayak gitu, yaudah doain dia, doain kamu juga gitu. Ya Allah karuniakan kepada kami rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, mencukupi kami, begitu kan, untuk kehidupan kami. Begitu kalau mau minta urusan rezeki sama Allah. Meskipun para ulama-ulama yang zuhud minta sama Allah aja enggak teman-teman, minta nih urusan dunia sama Allah aja enggak, minta sama Allah aja enggak, urusan dunia oh enggak. Kami tidak meminta kepada yang punya, bagaimana mungkin kami memintanya kepada yang enggak punya. Itu katanya Sayyidina Salim. Saya juga sering cerita ini. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Syekh Salim, Sayyidina Salim. Sayyidina sekalian, beliau nih Sayyidina Salim ini ulama terkemuka di kota Madinah, di kota Mekah. Satu waktu khalifah lagi haji. Khalifah itu raja, presiden, ya, di atasnya presiden bahkan, karena dia mengepalai negara-negara yang ada dalam khilafah Islamiyah gitu. Kayak kalau di kita apa ya, ketua PBB kali ya, cuman itu jadi kayak mengatur negara juga. Kalau PBB kan mengatur negara-negara doang, nggak mengatur negaranya dia sendiri. Kalau ini kayak presiden, tapi selain daripada dia presiden, dia juga ngepalain negara-negara yang ada di dalam kepemimpinannya dia lah gitu ya. Jadi di atasnya raja atau di atasnya presiden. Khalifahnya tuh lagi haji waktu itu, pas dia lagi mau tawaf di jalan nih, mau masuk ke masjid nih, ketemu sama Sayyidina Salim, Syekh Salim. Dia bilang kemudian kepada Syekh Salim, alhamdulillah Syekh ketemu di sini, masya Allah. Nih ya, kalau ulamanya nggak cinta dunia, orang semuanya pada mendekat,
termasuk pejabatnya yang berusaha buat ngedeket, bukan ulamanya yang berusaha ngedeketin pejabat. Ya kan? Sekarang kenapa banyak ulama-ulama berusaha mendekati pejabat? Nah ini dia. Padahal menurut saya jabatan ulama tuh di atas jabatan pejabat. Akhirnya teman-teman, Sayyidina Salim mau masuk masjid nih, tahu-taunya ketemu sama khalifah. Khalifahnya pakai kesempatan buat minta doa. Dia bilang, ya Syekh Salim, alak hajat biha. Wahai Syekh Salim, bukan buat minta doa. Dia pakai kesempatan itu buat mendatangkan hajatnya Syekh Salim, karena dia ngerasa dia punya harta banyak, punya kekuasaan, punya apa segala macam. Barangkali, wahai Syekh Salim, adakah kebutuhanmu yang bisa aku bantu? Ada sesuatu kah yang bisa saya bantu? Saya senang banget ditabarrukan sama ulama, nyari berkahnya para ulama. Khalifahnya ini kan udah baik banget ya, udah baik banget nih khalifahnya nih, udah masya Allah banget hatinya sampai bisa kayak begitu gitu sama seorang ulama gitu kan. Bukannya ulama ngajuin proposal, ini malah pejabatnya yang nanya sama ulama tersebut, alak hajat biha, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Syekh Salim begini nih, maaf, kita lagi ada di rumahnya, saya malu untuk meminta kepada selain sahibul bait. Di rumahnya Allah, sahibul baitnya siapa? Allah. Saya malu nih, di rumahnya Allah saya minta sama selain Allah. Fahamnya pejabat tersebut, oh berarti kalau mintanya udah nggak di masjid, mau nih mungkin beliau, gitu kan? Jadilah si pejabat ini nih kayak semacam nungguin sampai Sayyidina Syekh Salim selesai dari urusannya di masjid. Dan beneran, begitu Syekh Salim keluar dari masjid, disamperin lagi. Ini sekarang udah nggak di masjid nih kan? Samperin lagi mau beliau. Ya Syekh, Khalifah, Syekh, saya mau nanya yang tadi apa ya? Itu yang tadi alak hajat biha, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Syekh Salim, ta'ni bi hajati dunia wa hajatil akhirah. Maksud kamu hajat dunia atau hajat akhirat? Ya hajat dunia lah Syekh, kalau hajat akhirat justru orang seperti saya meminta doa kepadamu biar urusan akhirat kita lancar kan? Dan justru malah ngalap berkah dari para ulama gitu kan. Katanya Syekh Salim, oh maksud kamu hajat dunia? Maaf, kalau urusannya hajat dunia, saya selama ini tidak pernah minta kepada yang punya. Bagaimana mungkin saya meminta kepada yang enggak punya? Yang punya dunia siapa? Allah. Saya malu buat minta dunia sama Allah. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada yang tidak memilikinya, yaitu kamu sebagai manusia. Manusia mau suami kamu, mau anak kamu, mau saudara kamu, semuanya sama-sama tukang makan rejeki. Tidak ada di antara mereka yang memberi rejeki. Yang memberi rejeki cuma satu, namanya Allah. Kalau kamu harus minta dunia, mintanya sama Allah. Kalau kamu harus minta dunia, ya, kalau kamu harus minta dunia, mintanya sama Allah. Bahkan para kasih Allah, mereka minta sama Allah pun enggak urusan dunia. Mintanya urusan apa? Mintanya urusan kebersihan hati, mintanya urusan kelezatan ibadah, mintanya urusan kehusyuan sholat, mintanya urusan keikhlasan berbuat, mintanya selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat, mintanya husnul khatimah, mintanya tetap iman Islam, mintanya rahmat, mintanya syafaat, dan lebih daripada itu semua mereka minta cinta. Mereka minta cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mereka minta Allah mencintai mereka. Mereka minta Rasulullah mencintai mereka. Itu hal-hal besar untuk kita minta
kepada sang pemilik segalanya, teman-teman. Minta itu sesuatu yang nggak bisa kebeli pakai duit, itu gede, barang berharga. Kalau sesuatu yang masih bisa kebeli pakai duit, itu barang yang nggak seberapa berkelas, teman-teman. Ya kan? Barang yang nggak seberapa berkelas gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Itu katanya beliau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mempelajari ilmu Allah sekaligus berusaha untuk menghijrahkan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menghijrahkan hati kita dari dunia menuju akhirat, menghijrahkan hati kita dari kesempitan menuju kepada kelapangan, menghijrahkan hati kita dari kesulitan menuju kepada kemudahan, menghijrahkan hati kita dari neraka menuju surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, kita sudah pernah membahas dalam hijrah ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bukakan pintu rahmatnya, semoga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya, semudah kita mempelajarinya, semudah kita mendengarkannya, semudah saya menyampaikannya insyaallah, semudah teman-teman mendengarkannya insyaallah. Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna iman seseorang, tidak beriman seseorang sampai ia dapat mencintai orang lain seperti mana sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Suka terhadap orang lain sesuatu yang dia suka untuk dirinya sendiri. Minal khair, dari kebaikan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ada banyak sekali hadis-hadis yang menggabungkan antara akhlak yang solehah dengan iman. Banyak sekali. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga kan bagian dari akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar, berkata baik, atau kalau tidak diam. Antara iman sama akhlak ini seringkali digabungkan. Seringkali Allah SWT menjadikannya sama. Maksud saya seperti ini, Allah tidak berkata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia banyak membaca Al-Quran. Itu kan sesuatu yang jelas. Baca Al-Quran hubungan langsung antara kita dengan Allah, hubungan langsung antara kita dengan hari akhir. Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari akhirat. Itu semua kita sudah memahaminya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak meninggalkan sholat misalnya.
Itu sesuatu yang kita dapat mudah memahaminya. Tapi ini Nabi Muhammad mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini kan antara iman dengan akhlak, begitu ya. Kenapa seringkali digabungkan? Karena ternyata orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Orang yang sempurna keimanannya di sini maksud saya adalah orang yang tidak lagi melihat si fulan sebagai si fulan, tapi melihat si fulan sebagai hambanya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika kita punya bos, kita punya atasan, kita misalnya bekerja di sebuah perusahaan, kita punya atasan yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, sangat kita harapkan dia nggak memecat kita, nggak mem-PHK kita. Orang yang begitu baiknya luar biasa, sering kasih kita bonus, sering kasih kita hadiah dan lain-lain sebagainya. Satu hari misalnya, dia kemudian bilang sama kita, saya akan kirimkan sama kamu utusan saya, atau anak saya atau siapapun untuk kasih untuk kamu beri dia sesuatu, misalnya gitu ya, untuk ngobrolin masalah apa misalnya atau apapun. Ketika dia datang, kita tidak melihat dia sebagai si fulan itu, mau anaknya kecil kek, ternyata yang dikirim adalah orang anak kecil misalnya gitu ya, atau misalnya orang yang dikirim itu orang yang cacat misalnya, atau yang dikirim itu orang yang seperti apapun. Kita ngadepin dia nggak sama dengan ketika kita ngadepin, mohon maaf nih, ceritanya yang dikirimin rada-rada budak misalnya kita kalau ngadepin orang budak kan suka rada naik darah kan gitu ya, kita ngomong gini, apa maksud saya begini loh, apa misalnya gitu kan naik darah tuh. Tapi ketika kita ingat bahwa ini adalah utusan dari bos saya, ini adalah orang yang nanti akan menyampaikan kepada bos kita apa yang kita sampaikan, bagaimana perlakuan kita kepadanya, sehingga nanti akan bermasalah bukan sama dianya, tapi masalah sama bosnya. Kita akan lebih berakhlak kepada dia, bukan begitu? Kita akan muliakan dia, budak-budak, tapi kita bilang maksud saya seperti ini, gimana kalau saya tulis aja misalnya. Atau ada cara-cara yang manis kita akan perbuat kepada orang tersebut, bukan karena kita lihat dianya, tapi karena kita lihat yang mengutusnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak hamba-hamba Allah SWT berakhlak begitu mulianya, karena mereka tidak melihat kepada orang yang dia berakhlak dengannya, akan tetapi dia melihat kepada siapakah Tuhan mereka semuanya. Kita berbuat sama mereka sebagai pergaulan kita kepada Allah SWT. Kita berhubungan dengan mereka sebagai hubungan kita dengan Allah SWT, karena mereka adalah hamba-hambanya Allah. Saudaraku sekalian, mereka adalah orang-orang dengan akhlak-akhlak yang luar biasa. Mari kita contoh. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling mengajarkan kepada kita akhlakul karim, manusia yang paling mengajarkan kita budi pekerti paling luhur, maha luhur, paling indah, luar biasa. Sampai Allah berkata tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya kepada manusia begitu indah karena beliau melihat manusia sebagai hamba-hambanya Allah. Dan beliau adalah seorang yang diutus Allah SWT untuk menyampaikan agama. Beliau yang merupakan perwakilan Allah, dan beliau melihat hamba-hambanya ini sebagai hamba-hambanya Allah SWT. Beliau lihat manusia yang ada di sekelilingnya hamba-hambanya Allah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah terdengar memaki orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya mencaci orang, tidak pernah terdengar seumur hidupnya berkata kasar tentang orang lain. Bukan hanya kepada orang, bukan hanya kepada orang, bahkan ma'aban Nabi ta'aman qat, Nabi tidak pernah mencela bahkan makanan sekalipun. Ini sytahu akalah wa inkarihan tarka. Bayangkan ini, bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya tidak mengerti cara mencaci,
Sepanjang hidupnya dia tidak pernah memaki, sepanjang hidupnya dia tidak pernah berkata kasar kepada orang lain, memarahi orang lain, nggak pernah sama sekali alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau tidak pernah mencaci makanan. Kalau beliau suka beliau akan makan, kalau beliau tidak suka beliau hanya tidak makan, begitu aja. Tidak terlihat bahkan dari raut wajahnya seperti beliau tidak suka gitu. Nggak ada ceritanya. Nabi disuguhkan yang ada bawang-bawang mentahnya, Nabi nggak makan, gitu aja. Nggak dicaci maki habis-habisan, nih makanan bikin mulut bau, nih kenapa disuguhin sama saya begini segala macam, nggak ada. Tidak akan pernah terdengar yang seperti itu. Alaihi salatu wassalam. Indah luar biasa. Indah luar biasa. Karena beliau sangat merasakan bahwasanya perlakuannya kepada setiap orang adalah perlakuannya kepada Allah. Adalah perlakuannya kepada Allah. Berhenti di sebuah pohon, di dekat sebuah pohon, beliau beristirahat tidur. Di situ sahabatnya melihat Nabi Muhammad tidur lelap di bawah pohon. Mereka semua kemudian menjauh karena khawatir mengganggu tidur Nabi Muhammad SAW. Datang Rasulullah yang namanya Da'tu. Dia ambil pedangnya Nabi yang memang tergeletak di situ. Dia buka pedang Nabi itu, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi penuh kebencian kepada Nabi. Sorot pas di leher Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad. Nabi buka mata, pedang pas di lehernya. Manil ladzi yansuk in qataltuka fi hadzal makan. Siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Subhanallah, Nabi melihat pedang di situ, Nabi melihat Da'tur di situ, faham urusan bahwa ini adalah drama dengan sebuah skenario yang sutradaranya adalah Allah yang telah mengutusnya. Kan gitu. Ini kalau kita bisa pahamin ini nih dalam segala urusan, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah pemeran-pemeran drama yang skenarionya telah ditulis oleh seorang sutradara, oleh satu sutradara namanya Allah. Mudabbir likulli syai', ma min syai'in fis samawati wal ard. Tidak ada segala sesuatu yang ada di atas ini la yusabbih bitasbih, kecuali semuanya mensucikan Allah, semuanya patuh, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memahami itu. Da'thur tidak akan bisa menggerakkan pedangnya kecuali dengan izin Allah. Da'thur tidak ada kemudian pedangnya sampai di lehernya kecuali dengan izin Allah. Maka ketika Nabi kemudian ditanya seperti itu, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ketika ditanya seperti itu, Nabi kemudian menjawab, siapa yang bunuh kamu wahai Muhammad? Allah. Subhanallah. Kata-kata itu kemudian membuat pedang Da'tur jatuh untuk mengajarkan kepada Da'tur, yang kamu gituin dia paham bahwa dia berada dalam kehendak Allah, tapi kamu yang tidak tahu. Aku hendak mengajarkan kepadamu, kata Allah, bahwa segala sesuatunya tidak berada dalam kendalimu. Begitu dengar Allah, Da'turnya kemudian di luar kendalinya, pedangnya jatuh. Sebab kalau di kendalinya dia nggak mau pedangnya jatuh kan, jaim banget dong. Abis begitu kemudian jatuh pedangnya, malu banget dong. Sebenarnya gengsi kan. Subhanallah, Allah mengajarin, sesuatunya nggak dalam kendalimu, hai Da'tur. Langsung dulu jatuh pedang. Diambil balik sama Nabi Muhammad alaihissalam sebagai menjalankan perannya, menjalankan skenarionya, dihadapkan balik kepada Da'tur. Dan kamu Da'tur, siapa yang bisa tolong kamu kalau kamu aku bunuh di tempat ini? Nggak ada Muhammad, kecuali jika kamu mau memaafkanku. Da'tur melihat Nabi Muhammad sebagai seseorang bernama Muhammad. Dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan peran. Makanya Da'tur ketika ditanya siapa yang bisa tolong kamu, dia nggak jawab Allah Muhammad. Kan nggak gitu, karena dia nggak ada Allah dalam hatinya. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi kemudian menyarungkan kembali pedang tersebut ke tempatnya, ke sarungnya, kemudian berkata, pergilah, aku sudah memaafkanmu. Orang-orang yang menjadi begitu pemaaf, begitu mudah memaafkan kesalahan orang.
Tidak sibuk melihat si fulan sebagai si fulan, si faltan sebagai si faltan, bu ini, bu itu, bu ini, bu itu, mas ini, mas itu, abang ini, abang itu, ini, dia nggak lihat itu. Tapi melihatnya sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah pemilik akhlak-akhlak paling terpuji di atas muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba paling tercintanya Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Berhubungan dengan siapapun sebagai hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika engkau menghijrahkan hatimu kepada Allah, mulailah belajar ini. Mulailah belajar bahwa setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini adalah hamba-hambanya Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak ada kemudian kita menjadi begitu tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Kita tidak akan kemudian menghina orang miskin karena kemiskinannya, karena kita paham kaya miskin pengaturnya satu, hina mulia pengaturnya satu. Kita bahkan tidak kemudian menjadi sangat berlebih-lebihan kepada ahli taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kemudian tidak menghinakan ahli maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita paham segala sesuatunya adalah milik Allah. Kita tidak akan kemudian melihat orang ahli maksiat ini, na'udzubillah min dzalik, ini neraka kangennya sama dia ini. Enggak begitu kemudiannya, karena paham sekarang dia kerjain maksiat. Akan begitu mudah bagi Allah untuk memberikan jalan taat jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendakinya. Dan ketika saya sekarang dimudahkan untuk mengerjakan taat pun begitu mudah bagi Allah jika hendak mencabut hidayah itu kembali, sehingga kemudian menjadikan kita sebagai ahli maksiat seperti dia itu. Maka bagaimana mungkin saya mencari sesuatu yang mungkin untuk menjadi saya di kala yang lain. Maka ketika kemudian melihat maksiatan, melihat orang berbuat maksiat, dia hanya akan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadaku dan kepadanya. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah yang kau telah anugerahkan kepadaku, dan karuniakanlah hidayah tersebut kepadanya, ya Allah. Hamba-hamba yang berhubungan dengan Allah SWT ketika ia berhubungan dengan sesama manusia, maka kemudian muamalahnya kepada Allah, muamalahnya kepada Allah menjadikan dia bermuamalah yang baik kepada orang-orang yang Allah perintahkan dia untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Misalnya, Allah secara khusus memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semuanya. Tapi Allah bilang, anishkurli wali walidayk, terima kasihlah kepadaku. Oh pasti ya Allah, bukankah segala sesuatunya engkau yang memberikan? Tapi kata Allah, wali walidayk, terima kasih pula lah kepada orang tuamu. Dia kemudian orang-orang yang akhlaknya terpuji, yang muamalahnya kepada setiap manusia adalah muamalahnya kepada Allah, dia akan berterima kasih kepada orang tuanya, bukan atas apa yang dilakukan orang tuanya, tapi karena Allah memerintahkannya untuk berterima kasih kepada orang tuanya. Dia akan berusaha berbakti kepada orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena siapa orang tuanya, bukan karena orang tuanya adalah orang yang memang telah begitu sayang kepada dia, adalah karena begini, karena begitu, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga tidak ada bedanya bagi orang tersebut antara orang tuanya adalah orang taat yang luar biasa dengan orang tuanya adalah orang yang bagaimanapun keadaannya, karena ia tidak berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya, ia berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Saudaraku sekalian, karena ini sangat penting, dan ini yang sangat menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan yang lain-lain. Segala kemuliaan akhlak yang kau lihat dalam diri siapapun, dan itu disebabkan karena ia memahami hal ini. Orang yang belum memahami hal ini hanya akan terjebak dengan perlakuan orang kepada dia. Dia berbuat baik sama orang lain karena orang tersebut berbuat baik pada dia. Tapi ketika orang tersebut tidak berbuat baik kepada dia, dia pun akan hilang akhlaknya. Karena ia berbuat baiknya cuma karena dia itu.
Tapi orang yang sudah berbuat baiknya karena Allah SWT melihat Allah dalam diri setiap hambanya, melihat Allah dalam diri setiap makhluknya. Orang ini akan kita lihat menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, menjaga perilakunya, karena ia tahu bahwa ia tidak bermuamalah dengan manusia, akan tetapi ia bermuamalah dengan Allah. Ia tahu bahwa ia tidak berhubungan dengan manusia, akan tetapi ia berhubungan dengan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau kita pun lihat juga hamba-hamba Nabi Muhammad seperti mana yang tadi saya sudah ceritakan. Kasih Allah SWT, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, demikian perlakuannya kepada setiap manusia. Ia melihat Allah dalam diri setiap manusia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada satu kisah menarik yang saya juga tuliskan di buku Pilar Cahaya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, yang diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Sayyidina Umar satu ketika dia ada lihat Sayyidina Abu Bakar ini setiap pagi hari habis beres-beres urusan masjid, habis beres-beresan urusan rumahnya, selalu pergi ke satu tempat yang cukup terpencil, yang cukup keluar dari daerah pemukiman Mekah, daerah pemukiman Madinah maksud saya. Ada pergi gitu ya, satu daerah terpencil, kemudian ada masuk sebuah rumah, membuat Sayyidina Umar merasa penasaran. Satu waktu diikuti, ternyata masuk sebuah rumah. Pulang Sayyidina Umar, besoknya lagi diikutin lagi, penasaran, pengen tahu nih rumahnya siapa. Apa Sayyidina Abu Bakar kawin lagi mungkin, gitu ya, naroin istrinya di istri barunya karena nggak pengen ketahuan orang-orang atau apalah gitu ya, di sebuah tempat gitu kan, atau apa mungkin, ataukah itu adalah amanat Nabi Muhammad alaihi wasallam dan hal-hal yang lainnya yang ada dalam pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai kemudian saudariku sekalian yang saya muliakan, masuk dalam rumah tersebut, lama sekitar 1 jam kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar keluar, sudah kira-kiranya cukup jauh, Sayyidina Umar balik masuk ke rumah tersebut, pengen tahu. Rumah yang sangat miskin Papa, rumah yang sangat-sangat miskin sekali. Subhanallah. Habis itu kemudian beliau masuk, mendapati ada seorang perempuan tua, sangat tua, buta dan sudah sangat lemah. Di sudut ruangan disamperin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Bu, saya mau tanya sama ibu. Iya, katanya. Itu yang tadi laki-laki yang datang kemari, itu siapanya ibu? Barangkali gitu ya, itu ternyata misalnya anak saya dari anak tiri saya misalnya gitu, atau apapun yang masih keluarga, entah itu ponakan, entah itu apa gitu. Katanya ibu tersebut, saya tidak tahu, saya nggak tahu siapa dia. Hanya saja dari sejak waktu yang cukup lama dia kemudian masuk ke rumah saya, dan setiap hari dia bersihkan rumah saya, dia urusin saya, dia masakin buat saya. Untuk kemudian masakannya itu udah matang, dia kemudian suapin saya. Habis itu dia cuci-cucikan piringnya, dia kemudian pulang. Setiap hari dia kerjakan seperti itu untuk saya. Itu khalifahnya. Sayyidina Abu Bakar waktu itu menjabat sebagai khalifah. Khalifah itu di atasnya presiden. Kebayang, bisa begitu mulia akhlaknya, karena dia tidak memperlakukan perempuan tersebut sebagai salah satu rakyatnya. Akan tetapi beliau memperlakukan perempuan tersebut sebagai hambanya Allah, yang dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada setiap hamba-hambanya Allah SWT. Luar biasa benar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ketika ia kemudian menjabat sebagai khalifah pun demikian, karena melihat
perilaku-perilaku agung yang dicontohkan Nabi, perilaku agung yang dicontohkan Sayyidina Abu Bakar, beliau pun kemudian mengikutinya. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanallah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari beliau tengah berjalan-jalan, lagi jalan-jalan, tahu-tahu di sebuah perkampungan yang cukup jauh dari perkotaan Madinah, ada laki-laki teriak-teriak. Ada laki-laki tolongin saya, tolongin saya. Sayyidina Umar segera datang di situ. Kenapa Pak? Dan Sayyidina Umar pakaiannya tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang khalifah. Dan zaman itu kan juga nggak ada poster-poster. Jadi orang juga nggak terlalu tahu mukanya Umar bin Khattab itu seperti apa. Cuman kalau kemudian mereka dengar, maksudnya nama gitu ya, mereka semua akan tahu bahwa beliau adalah seorang khalifah. Tapi kan memang mereka ini adalah orang-orang yang ketika menjabat sebagai khalifah sekalipun tidak penting baginya bahwa dia adalah seorang khalifah. Tidak melihat khalifah sebagai sebuah kekuasaan, akan tetapi yang dia lihat dari situ adalah sebuah amanat yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akhirnya kemudian, ada apa Pak? Pak, ada apa Pak? Istri saya mau melahirkan, saya nggak tahu nih mau minta tolong sama siapa, saya tidak bisa melakukannya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, baik Pak, sebentar ya Pak ya. Beliau pun kemudian lari. Nggak lama kemudian beliau ambil istrinya di rumah. Ada beliau punya istri yang sangat muda, adalah merupakan putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Sayyidah Ummu Kalthum. Sayyidah Ummu Kalthum, putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidah Fatimah Zahra, itu menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Umur pautnya sangat-sangat jauh sekali. Dan ini juga nih perhubungan yang terjadi di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam dengan ini menikahkan anaknya dengan si ini nikahkan anaknya dengan si ini. Itu adalah merupakan menunjukkan bahwa di antara mereka saling ada menghormati, saling ada cinta, saling ada kedekatan. Tidak seperti sebagian yang orang-orang sampaikan bahwa antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Umar ada ketidakcocokan, apalagi ada permusuhan. Ini orang-orang yang tidak mengenal, paham bahwasanya mereka adalah pemilik keimanan sempurna, karena mereka adalah orang-orang pendidik di bawah asuhan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia ambil kemudian istrinya yang adalah merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar kemudian bawa masuk istrinya itu, dibilang ada perempuan mau melahirkan, nggak ada bidannya, saya minta tolong kamu. Lebih wahai suamiku, lebih wahai Amirul Mukminin. Beliau kemudian masuk dan diurusin perempuan tersebut, cucu Nabi Muhammad SAW. Perempuan yang maksudnya di rumah tersebut tuh sangat-sangat sederhana, sangat-sangat miskin. Dia kemudian istrinya ini Sayyidah Ummu Kalthum dan berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, bagaimana jika engkau menjerahkan untukku air panas untuk bersih-bersih, untuk ini apa segala macam. Dikerjakan. Sayyidina Umar bikinin air panasnya. Suaminya kebawa panik dan dia nggak sempat nanya ini siapa nih bantuin. Ya Allah, subhanallah. Sampai habis selesai lahir bayinya, dibersihin bayi tersebut oleh Sayyidah Ummu Kalthum. Sampai jadi cakep bersih bayinya, apa kotor-kotorannya di situ semuanya dibersihkan. Karena orang baru melahirkan kan nggak berdaya sama sekali. Habis semuanya bersih, semuanya cakep, spraynya diganti ini itu apa segala macam, bayinya dikasihin. Kemudian begitu lahir juga minta deh suaminya untuk mengadani, mengqomati sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bawa keluar, diadanin, dikomatin, kemudian habis selesai dibawa masuk lagi, dikasihkan kepada perempuan tersebut. Habis selesai semuanya rapi, mereka kemudian berpamitan dan nggak kepengen juga ngasih tahu gitu ya. Apalagi dengan tambahan nanti kalau ada pemilihan lagi saya begitu mau keluar dia baru tanya, terima kasih, saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat kalau saja kalian tidak ada di rumah ini. Kalau boleh saya tahu namamu? Sayyidina Umar mengatakan, anak Umar bin Khattab. Khalifahnya Umar bin Khattab yang itu. Umar bin Khattab yang khalifah. Dia bilang, iya betul. Dan ini
istri saya Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Thalib atau Ummu Kalthum bintu Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa. Mengalir air mata haru. Gimana mungkin anaknya begitu lahir yang ngurusin adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngebidanin adalah khalifah, yang ngebidanin adalah cucu Nabi Muhammad, yang jeranin airnya khalifah. Kebayang, luar biasa, subhanallah. Mereka tidak memperlakukan manusia sebagai si fulan si fultan. Mereka memperlakukannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang mulia di atas muka bumi ini karena mereka memuliakan setiap manusia. Orang mulia tampak dari kemampuannya memuliakan setiap orang. Dan orang hina tampak dari kemampuannya menghinakan setiap orang. Mau orangnya kayak apapun tinggi kedudukannya, kalau dia hanya menghina-hinakan bawahannya, dia adalah orang hina. Karena orang mulia melihat setiap orang sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memuliakan Allah, ia memuliakan semua hamba-hambanya. Jangankan orang yang biasa, sampai kepada, maksudnya jangankan kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, memang mereka harus memuliakannya. Bahkan kepada orang non-muslim sekalipun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun, mereka memuliakannya. Kenapa? Karena melihatnya sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ta'ala ta'ala. Saudari sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Saya sudah kasih contoh Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Terus ke bawah sampai di zaman sekarang ini. Hamba-hamba paling mulia di atas muka bumi ini, orang-orang paling kuat imannya, saya lihat adalah orang-orang yang memperlakukan setiap orang dengan penuh kasih sayang. Saya sekalian pernah baca buku Bidadari Bumi, bagaimana dari seorang ibu baru kenal masih bisa ngedoain saya kayak begitu tentang pembabah tiflah itu. Subhanallah, mereka memperlakukan orang bukan sebagai fulan atau faltan, memperlakukannya sebagai hambanya Allah. Hambanya Allah. Dia ingin menjadi seorang hamba yang dimuliakan Allah, maka ia pun memuliakan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya luar biasa besar. Ada seorang ulama terkemuka bernama Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Saya jumpa dengan anak-anak beliau. Saya jumpa dengan putra beliau yaitu Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Dan saudariku sekalian yang saya muliakan, Habib Hasan pun sudah meninggal dan beliau adalah seorang ulama yang luar biasa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah. Satu ketika datang seorang muridnya dengan geram yang luar biasa, dengan marah yang luar biasa. Dia bilang, "Beb, izinin saya, Beb." "Kenapa? Kamu kenapa, Nak?" "Saya ini, Beb, abis dikata-katain orang, abis dibolingin orang di pasar sana itu. Ada orang jelek-jelekin saya, ada orang caci maki saya panas sekali, saya kesel sekali. Terus kamu gimana sekarang?" "Izinkan saya, Beb, saya mau gampar orang itu." Jadi ini luar biasa sekali ya. Murid ini ya, dia kepengen gampar tapi biar nggak terlalu salah dia minta izin ke gurunya gitu. Dia minta izin ke gurunya, izin saya buat gampar dia gitu. Saya sudah punya cukup alasan buat gampar dia karena orang itu udah giniin saya. Dan subhanallah, kasih Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya sebagai hamba-hamba Allah, melihat manusia sebagai hamba-hamba. Dia bilang begini, "Jadi kamu sekarang ini pengen gampar dia." Banget, udah sampai di sini. Udah sampai di tenggorokan, udah tinggal muntahnya aja gitu ya, tinggal kerjain aja gitu. Katanya, "Oh, baik-baik. Coba kamu deketin saya." "Iya, Beb." Dia nggak kasih nasihat untuk kamu harus bersabar, bisa sakitin orang itu, pahalanya begini, dizolimin orang, nggak ada. Kasih Allah SWT memperlakukan orang sebagai hamba-hambanya Allah, penuh rahmat, penuh kasih, penuh cinta. Beliau malah memerintahkan begini, "Coba kamu pejam mata sekarang. Udah dekat, kamu pejam mata sekarang." "Iya, Bu." Bukan juga disuruh Allah, ingat Allah. Gak gitu juga gitu ya. Kamu pejam mata, udah begitu dilihatnya pejam mata.
sekarang kamu bayangkan saya adalah orang yang kamu keselin itu. Terus Beb, sekarang kamu gampar saya. Orangnya bengong. Ya nggak bisa lah Beb. Nggak apa-apa nak. Kalau kamu hanya sekedar kepengen gampar orang, gamparlah saya. Akhlak-akhlak terpuji semacam ini tidak akan dimiliki kecuali orang-orang yang melihat fulan sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya melihat mereka nih, para kekasih-kasih Allah, dimulai dari baginda kita Nabi Muhammad, terusnya sampai zaman sekarang ini. Kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala yang melihat hamba-hambanya sebagai hamba-hambanya Allah, melihat mereka sebagai orang-orang yang menjalankan skenario yang sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sampai kemudian tahu persis apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan pada setiap orang. Pada setiap orang. Alimah, kamu keluar rumah, di sana ada orang yang sedang sangat lapar, beri makannya. Guru saya, Bapak Maryam, bagaimana dia bisa tahu ada orang di luar rumahnya sana yang sedang lapar? Kalau tidak karena mereka melihat setiap manusia sebagai hamba-hambanya Allah, sehingga mereka menjadi perantara rahmatnya Allah SWT di atas muka bumi ini. Subhanallah. Dan itu nggak cuma orang di luar sana, di Indonesia. Saya punya guru di Jawa Tengah sana, di Tegal. Satu hari saya sedang bincang-bincang sama beliau. Tiba-tiba aja beliau panggil istrinya. Dia panggil istrinya, kemudian istrinya datang. Dia bilang apa? Di luar sana, rumahnya besar, sangat besar sekali. Di luar sana ada orang lagi jalan menuju rumah kita, dia sangat lapar. Beri dia makan. Saya sampai oke, ini hamba-hamba tercinta Allah Subhanahu wa taala melihat manusia sebagai hambanya Allah. Allah pun bagi tahu kepada mereka kasih sayang, rahmat yang luar biasa. Mereka menjadi penebar-penebar rahmat di atas muka bumi ini, memaknai makna, melanjutkan apa yang dilakukan oleh nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat buat alam semesta. Mereka pun menjadi yang seperti itu. Izinkan saya bercerita. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala bernama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanullah. Ini kekasih Allah yang luar biasa. Saya tidak jumpa dengan beliau. Beliau wafat sekitar 400-an tahun yang silam. Jadi saya nggak jumpa karena saya belum hidup zaman itu. Iya, tapi kisah-kisah tentang beliau dan karangan-karangan, kitab-kitab karangan beliau saya baca. Kisah-kisahnya seringkali saya dengar. Dan saya pernah sampai di rumah tempat beliau dulu tinggal. Saya pernah sampai di ma'bad tempat beliau dulu beribadah. Saya pernah sampai di makam beliau. Saya pernah sampai kepada cucu-cucu beliau. Dan yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi tentang Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah binti Syekh Bakar bin Salim, Hubabah Khadijah di Pesta Agung. Itu adalah salah satu dari keturunan beliau, cucu-cucu beliau dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. So itu sekalian yang saya muliakan, ada kisah yang sangat indah sekali diceritakan tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Begini nih ceritanya. Ada seorang laki-laki yang menjadi ulama di Mekah. Ulama besar dia di Mekah, punya banyak murid, punya ini apa segala macam. Dan beliau itu juga berguru pada Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Begitu ya, di masa mudanya. Dan juga sampai sekarang pun ada banyak, maksudnya kalau ada pertanyaan